Baik Ibu, melanjutkan ke jawaban atas soal nomor 5, langsung saja di sini saya membagi antara saham preferen dan penerbitan saham biasa yang telah terjadi atau dilakukan pada tanggal 1 Februari tahun 2015. Untuk saham preference dengan koefisien sebesar 8%, dengan lembar beredar sebesar 30.000 lembar, dengan nilai pari sebesar 20 dan harga jual 22 per lembar. Kemudian untuk total nilai pari ini merupakan hasil perkalian antara lembar beredar dikalikan dengan nilai pari itu jadinya sebesar 600.000. Sedangkan untuk harga jual total ini merupakan perkalian antara lembar saham yang beredar dikali dengan harga jual 660.000 dengan agio atau selisih antara harga jual dan nilai pari sebesar 60.000 yang mana itu merupakan hasil pengurangan dari harga jual total dikurang total nilai pari. Nah, kemudian untuk saham biasa itu terbit 50.000 lembar dengan jumlah lembar sebanyak 50.000 lembar dengan harga per lembar sebesar 20 dan nilai pari per lembar 5 per lembarnya. Nah, total nilai parinya itu 50.000 dikali 5 merupakan hasil perkalian antara nilai pari per lembar dikalikan dengan jumlah lembar itu menghasilkan 250.000 dengan harga jual total itu harga lembar dikali dengan harga jual per lembar yaitu 20 mendapatkan 1 juta dengan agio sebesar 750.000. Nah, untuk jumlah saham biasa sebelum dilakukan stock split itu awalnya ada 2 juta lembar, kemudian diterbitkan 50.000 lembar, sehingga jumlah lembar saham biasa sebelum stock split itu ada sebanyak 2.050.000 lembar. Dan untuk akumulasi share premium ini merupakan penjumlahan antara saldo awal dan penerbitan bulan Februari, penerbitan saham bulan Februari, yang mana saldo awal sebesar 27 juta, kemudian untuk saham Februari harga jual sebesar 750.000, sehingga mendapatkan hasil atau total share premium biasa itu sebesar 27.750.000. Nah, di sini setelah stock split dengan 2 banding 1 di tanggal 1 Juni tahun 2015, eh, catatan penting bahwa stock split itu tidak mengubah total nilai ekuitas, total nilai pari atau share premium. Yang berubah hanyalah jumlah lembar saham berlipat ganda dan nilai pari per lembar turun menjadi setengahnya. Nah, dengan pengertian tersebut dilihat bahwa adanya perbedaan antara total nilai pari, total nilai pari dan itu yang perbedaan antara setelah di stock split maupun sebelum di stock split. Di mana nilai pari per lembar sebelum di stock split itu 5, sedangkan sesudah itu 2,5. Kemudian total nilai pari sebelum itu ada 10.250.000, sedangkan setelah lembarnya menjadi 4.100.000. Mohon maaf tadi saya ulangi, yang berbeda adalah jumlah lembar saham yang mana sebelum itu 2.050.000 menjadi 4.100.000 rupiah. Nah, kemudian untuk saham Treasury pada tanggal 1 Juli dilakukan pembelian sebanyak 30.000 lembar saham dengan harga 10 euro per lembar. Biaya perolehannya itu sebesar 300.000, yang mana merupakan hasil perkalian antara jumlah lembar dikali dengan harga per lembar. 30.000 dikali dengan 10 euro. Nah, kemudian pada tanggal 15 dilakukan penjualan, tapi tidak sepenuhnya dijual dari saham treasury ini, yaitu hanya 10.000 lembar dengan harga per lembar 11 euro per lembar. Dengan harga jual itu sekitar 110.000 euro per lembar, sehingga sisa treasury itu jumlah lembarnya jadi 20.000. Kemudian untuk dividennya, saham biasa diperoleh dividen sebanyak 2.040.000 euro. Itu merupakan hasil perkalian antara jumlah lembar yang setelah di stock split dikalikan dengan harga saham biasa. Kemudian untuk saham preferennya mendapatkan dividen sebesar 288.000 dengan total dividen menjadi 2.328.000. Untuk laba ditahan, saldo laba ditahan ini merupakan hasil dari saldo awal ditambah laba bersih kemudian dikurang
oleh total dividen dengan hasil sebesar 4.272.000. Kemudian untuk laporan posisi keuangannya mungkin lebih detailnya saya coba tuangkan di lembar jawaban. Baik, demikian hasil penjelasan atas soal-soal atau pertanyaan yang tertuang di dalam lembar jawaban, lembar soal pada kesempatan UTS di semester genap tahun ajaran 2005 2000 2025 2026 ini. Eh, Mohon maaf apabila penjelasan yang saya sampaikan kurang detail ataupun terlalu cepat. Saya memohon bantuan dan bimbingan dari Ibu apabila ada kekeliruan saya dalam menghitung, menjelaskan, atau menampilkan data terkait dengan jawaban soal ini. Mohon perkenan Ibu untuk memberikan koreksi dan bimbingannya. Sekali lagi, terima kasih atas perkenan Ibu sudah mau melihat atau mendengarkan atau mau menonton video penjelasan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Saya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu.